Semua bahan dihancurkan oleh seseorang, ucap Jalibi. Raungan kemarahan di dalam aura besar hampir menyebabkan atap runtuh. Penjaga yang gemetar berlutut di depan Jalibi, memenuhi wajah yang dipenuhi keringat saat dia menelan ludahnya sendiri. Gemetar ketakutan, dia berkata, tetua kedua juga dibunuh oleh orang yang menghancurkan obat itu. Wajah Jalibi yang merah tiba-tiba membeku. Wajahnya jatuh dan kakinya terasa lemas saat dia jatuh ke belakang ke kursi di belakangnya. Jalino adalah salah satu dari 3 dadosi dari klan Jali. Kematiannya menambah kekacauan yang sedang dihadapi klan Jali saat ini. Melihat reaksi Jalibi, wajah penjaga yang menyampaikan pesan itu juga dipenuhi dengan kesedihan. Pada saat itu, pikirannya teringat akan kekuatan mengerikan dari pria berjubah hitam itu. Sulit untuk membayangkan bahwa tetua kedua, seorang dadosi bintang 3, benar-benar akan dibakar menjadi abu oleh pria misterius itu. Pemandangan yang menakutkan itu telah memberikan rasa takut yang sebenarnya kepada mereka yang hadir. Siapa yang membunuh tetua kedua? Setelah beberapa menit terdiam, Jalibi akhirnya mulai pulih secara bertahap. Suaranya yang agak serak mengungkapkan betapa besarnya pukulan kematian Jalino baginya. Aku tidak tahu. Saat itu pria itu mengenakan jubah hitam sehingga tidak ada yang melihat wajahnya. Namun, dia bisa mengendalikan semacam api putih yang juga merupakan api yang membakar tetua kedua. Ucap penjaga itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Jubah hitam mengendalikan api putih, gumam Jalibi. Setelah hening sejenak, wajah Jalibi berubah. Memanipulasi api untuk melukai musuh adalah pilihan seorang alkemis, dan satu-satunya alkemis yang memiliki permusuhan dengan klan Jali dan memiliki kekuatan untuk membunuh Jalino dengan mudah. Semua kriteria ini menyebabkan gambaran alkemis berjubah hitam yang tidak sengaja ditemunya di rumah lelang itu muncul di benaknya. Mengingat sikap hormat yang ditunjukkan Yavi dan Guni terhadap alkemis berjubah hitam, Jalibi tiba-tiba merasakan kepahitan di mulutnya. Mereka salah sejak awal. Saat itu hanya karena pernyataan dari Liu Xi. Mereka mengira klan Xiao cukup beruntung untuk mempekerjakan seorang alkemis pemula. Namun, situasi saat ini memberitahu mereka bahwa alkemis klan Xiao jauh lebih kuat daripada Liu Xi yang tidak kompeten. Jalibi menggelengkan kepalanya pelan. Amarah jahat melintas di matanya. Bahan obat senilai 400.000 koin emas telah hancur, dan terlebih lagi mereka masih berhutang 300.000 koin emas kepada pemasok bahan obat di kota Talan. Jalibi awalnya bermaksud untuk memurnikan ramuan obat ini menjadi obat penyembuh dan menjualnya untuk membayar pinjaman. Dengan perkembangan terakhir, semua rencananya hancur. Pemasok bahan obat-obatan yang bekerja sama dengan klan Jali memiliki pengaruh dan kekuatan yang signifikan di kota Talan. Begitu mereka tahu bahwa persediaan obat-obatan telah hancur, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menagih hutang mereka. Namun, dengan kas klan Jali yang telah habis, bagaimana mereka akan menemukan sejumlah uang yang begitu besar? Jika mereka gagal mengumpulkan uang, maka reputasi klan Jali akan hancur total oleh peristiwa ini. Sialan. Jalibi yang tidak dapat menemukan jalan keluar menghantamkan telapak tangannya dengan marah ke meja di sampingnya. Seketika, meja kayu hitam itu hancur berkeping-keping dan pecahan kayu mengenai wajah seorang penjaga yang berdiri di sampingnya. Penjaga itu hanya menggertakkan giginya dan menahannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Jalibi dengan paksa menekan amarah dan kebencian jahat terhadap klan Xiao dalam hatinya. Ia menjabat tangannya dan dengan sengaja bersikap tenang sambil berkata, bagikan semua obat penyembuh yang tersisa di gudang ke semua pasar. Satu hal lagi, aku ingin semua orang merahasiakan semua yang telah terjadi hari ini. Jika ada yang menyebarkan berita ini, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan klan, ucap Jalibi. Baiklah. Tubuh penjaga itu bergetar pelan sebelum dia menjawab dengan hormat. Setelah itu, dia bangkit dan segera keluar dari aula. Menatap aula yang kosong, Jalibi bersandar lelah di kursinya. Kali ini, bahkan jika klan Jali berhasil bertahan hidup,
kekuatan mereka akan sangat berkurang. Sejak saat itu, akan sulit untuk bertarung dengan klan Xiao. Memikirkan hal ini, Jollibee menghela nafas dalam-dalam. Entah mengapa, dia mulai menyesali telah memulai konflik dengan klan Xiao saat itu. Namun sayangnya penyesalan ini datang terlambat. Cerita kemudian berpindah pada Xiaoyan. Setelah menyelesaikan beberapa hal lain, Xiaoyan meninggalkan penyamarannya dan segera kembali ke klannya. Ia meminta Yala untuk memberikan beberapa pil pemulihan kekuatan sebelum segera memberikannya kepada Sun Er. Melihat gadis itu membelai pil-pil itu dan matanya yang sedikit merah dan jernih, Xiaoyan merasa sangat percaya diri. Beberapa hari setelah Xiaoyan menghancurkan bahan-bahan obat klan Jiali, kota Wutan tetap tenang di permukaan. Namun, orang-orang yang lebih jeli mulai menyadari bahwa anggota klan Jiali yang telah membuat masalah di dekat pasar klan Xiao menghilang tanpa suara. Kesombongan mereka yang biasa juga telah berkurang. Menghadapi tindakan klan Jiali yang tidak dapat dijelaskan, beberapa orang mulai merasa sedikit curiga. Berpindah di dalam ruang pertemuan klan Xiao. Apa yang sedang dilakukan klan Jiali akhir-akhir ini? Apakah mereka mencoba memberi kita kesan lemah? Setelah menerima berbagai informasi dalam beberapa hari terakhir, Xiaozan menyipitkan alisnya saat berbicara kepada dua tetua di aula. Wajahnya dipenuhi dengan kecurigaan. Sambil bertukar pandang, kedua tetua itu menggelengkan kepalanya serempak. Setelah bersenandung pelan, tetua pertama berbicara perlahan. Kelainan ini mungkin tidak sesederhana itu. Jollibee adalah pria yang licik. Dia mungkin sedang menjalankan beberapa rencana. Akan lebih baik jika berhati-hati. Xiaozan menganggukkan kepalanya. Tentu saja, sebagai orang yang bijaksana, dia tidak akan bersikap santai menghadapi tindakan klan Jiali. Mengalihkan pandangannya, Xiaozan menggelengkan kepalanya tanpa daya ke arah Xiaoyan yang hampir tertidur di kursinya. Si bajingan kecil itu tampaknya tidak dapat menunjukkan minat apapun pada masalah klan. Yan Er, apakah kamu baru saja bertemu dengan tetua itu? Xiaozan bertanya secara acak sambil mengangkat cangkir teh ke mulutnya dan menyesapnya. Mendengar pertanyaan Xiaozan, kedua tetua itu juga mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoyan. Pentingnya tetua terhormat itu bagi klan Xiao dapat dipahami bahkan tanpa mengatakannya. Namun, tampaknya hanya Xiaoyan di seluruh klan Xiao yang disukai. Tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tetua terhormat itu sendirian. Melihat bagaimana Xiaoyan bisa menikmati hak istimewa seperti itu, semua orang dipenuhi rasa iri. Sambil mengangkat kelopak matanya dengan malas, Xiaoyan berkata dengan suara bosan, Aku pernah melihatnya. Setelah terdiam sejenak, dia melanjutkan, Dia bermaksud menjadikanku sebagai muridnya, ucap Xiaoyan. Mendengar perkataan Xiaoyan, tangan Xiaozan yang mengangkat cangkir teh membeku. Ia mengangkat wajahnya yang penuh emosi dan menatap pemuda yang telah menyusut di kursinya. Sambil menelan ludahnya, ia bertanya dengan tidak percaya, Apakah kau mengatakan bahwa dia ingin menjadikanmu sebagai muridnya? Ucap Xiaozan. Sambil mengangkat kelopak matanya dan memperhatikan wajah Xiaozan yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan, sementara wajah kedua tetua meringis dengan alis berkerut, Xiaoyan mengangguk malas. Bagus, bagus. Dengan wajah yang memerah, Xiaozan menghabiskan cangkir tehnya sekaligus dan berdiri dengan bersemangat. Dia mondar-mandir di ruangan dan menggosok tangannya dengan penuh semangat. Aku tahu bahwa anakku bukanlah orang biasa. Siapapun yang berani menyebut anakku cacat di masa depan akan kubunuh secara pribadi, ucap Xiaozan. Melihat sikap Xiaozan yang gelisah, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan lembut, Dalam waktu setengah bulan, aku akan pergi berlatih dengan guru. Aku khawatir akan lebih dari setahun sebelum aku kembali, ucap Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaozan tercengang. Senyum di wajahnya memudar saat dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, Apakah kamu tidak berencana untuk mengikuti ujian masuk akademi Jianan?
Jianan adalah akademi ternama di seluruh benua Dogi. Jika kamu bisa mendaftar di sana, itu pasti akan menguntungkanmu, ucap Xiaozan. Aku akan mengikuti ujian masuk, tetapi aku mungkin akan membolos selama 1 atau 2 tahun. Xiaoyan mengusap hidungnya dan tersenyum acuh tak acuh. Meskipun akademi Jianan hebat, mereka tidak dapat membantuku melampaui Nalanian Ran dalam waktu kurang dari 2 tahun, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat tatapannya menyapu seluruh aula. Saat itu, wanita sombong telah menghancurkan harga dirinya yang tersisa di tempat ini. Mendengar nama yang tabu bagi Xiaoyan itu, wajah Xiaozan bergetar dan dia pun terdiam. Ia kemudian berdiri. Xiaoyan dengan malas merentangkan lengannya dan menangkupkan bagian belakang kepalanya saat dia perlahan keluar dari aula besar. Tawa samar pemuda itu terdengar bergema di aula besar. Karena aku sudah berjanji saat itu, aku harus menepati janjiku dan menemuinya. Tapi bukan berarti aku ingin dia melihatku dengan lebih baik. Hanya saja aku ingin mengatakan padanya bahwa pandangannya sangat buruk nantinya saat akhirnya aku bertemu dengannya, ucap Xiaoyan. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan lambat. Jumlah obat penyembuh yang dijual klan Jiali di pasar mereka di kota Wutan mulai berkurang. Pada hari terakhir, ketika botol terakhir obat penyembuh akhirnya terjual, anggota klan Jiali yang bertanggung jawab untuk menjual obat tidak punya pilihan selain tersenyum malu pada tentara bayaran yang berdesakan di luar. Saya sangat menyesal, karena kekurangan stok, kios kami akan ditutup sementara. Mendengar itu, para tentara bayaran yang berusaha mendapatkan tempat yang lebih baik di luar kios terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Setelah melotot marah ke arah pekerja kios untuk waktu yang lama, mereka mulai mengumpat dengan marah. Saat kerumunan bubar, beberapa pelanggan yang kurang sopan pergi sambil memakai penjual obat. Berita bahwa klan Jiali telah menghentikan penjualan obat penyembuh menyebar ke seluruh kota Wutan dalam waktu kurang dari 1 jam. Reaksi pertama semua orang adalah kaget, diikuti oleh beberapa yang bersukacita atas kemalangan mereka. Beberapa merasa menyesal dan beberapa hanya mendesah. Tanpa dukungan obat penyembuh, klan Jiali dalam pertarungan melawan klan Xiao benar-benar kalah. Setelah kekalahan menyedihkan mereka, klan Jiali sangat lemah dan pengaruh mereka di kota Wutan tidak mungkin pulih ke tingkat pengaruh tinggi yang pernah mereka nikmati di masa lalu. Cerita kembali ke rumah klan Xiao, tepatnya di dalam ruang pertemuan. Klan Jiali telah kehilangan sumber obat penyembuh mereka. Mendengar berita yang dibawa oleh bawahannya, Xiaozan tertegun sejenak sebelum tiba-tiba berdiri. Kebahagiaan di wajahnya sulit disembunyikan. Dalam kegembiraannya, dia bertukar pandang dengan kedua tetua, hanya untuk menemukan bahwa wajah mereka juga dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terkendali. Xiaozan dengan gelisah melangkah 2 langkah di aula. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menahan kegembiraannya dan bertanya kepada utusan itu sambil tersenyum. Bagaimana dengan Liu Xi, alkemis mereka? Ucap Xiaozan. Aku tidak tahu. Sejak hari ketika Jia Liao dan Tuan Muda Xiaoyan bertarung, dia tidak pernah terlihat lagi. Mendengar ini, Xiaozan dan kedua tetua terkejut. Mereka mengalihkan pandangan mereka secara diam-diam ke arah Xiaoyan yang duduk di salah satu sudut. Kenapa kalian menatapku? Ini tidak ada hubungannya denganku, ucap Xiaoyan. Melihat beberapa pasang mata yang menatapnya, Xiaoyan memutar matanya dan berkata dengan polos. Xiaozan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimanapun, dia tidak percaya dengan penyangkalan Xiaoyan. Tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu mengapa Liu Xi menghilang setelah berkonflik dengannya? Benar sekali, pemimpin klan, seorang anggota lingkaran dalam klan Jiali secara tidak sengaja membocorkan bahwa tetua klan Jiali dibunuh oleh seorang pria berjubah hitam saat ia sedang mengangkut bahan-bahan obat. Setelah ragu-ragu sejenak, utusan itu akhirnya berkata dengan suara rendah. Kaki Xiaozan yang sedang berjalan tiba-tiba membeku.
Dia menarik kelopak matanya dan mengangguk sebelum melambaikan tangannya untuk mengusir utusan itu. Dia menatap Xiaoyan dengan seksama dan berkata sambil tersenyum lebar, "Yan Er, kurasa tidak ada seorang pun di seluruh kota hutan yang memiliki kemampuan untuk membunuh Dadoshi bintang 3 selain gurumu," ucap Xiaozan. Xiaoyan mengusap hidungnya dan mendesah. Dia menganggukkan kepalanya tanpa daya. "Jia Linu memang sudah mati," ucap Xiaoyan. Mendengar pengakuan Xiaoyan, Xiaozan pun menggelengkan kepala dan mendesah. Klan Jiali yang telah bertempur selama puluhan tahun dengan klan Xiao justru mengalami kemunduran karena seorang pemuda. Xiaozan hanya bisa tersenyum getir dan berkata, "Aku tahu bahwa alasan tetua yang terhormat mengulurkan bantuannya adalah karena dirimu. Namun jika ada waktu, mohon sampaikan terima kasih klan Xiao kita. Kami berhutang banyak kepadanya," ucap Xiaozan. Xiaoyan mengangkat bahunya dan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. "Sekarang mari kita lihat bagaimana klan Jiali mencoba keluar dari kekacauan ini," ucap Xiaozan lalu tertawa pelan. Sikap sombong dalam tawanya sulit disembunyikan. Dalam persaingan untuk pasar obat penyembuh, klan Jiali telah menarik diri setelah mengalami kerugian besar. Dan kerugian besar ini telah sangat melemahkan klan Jiali, sementara klan Xiao sangat diuntungkan. Dalam 2 bulan yang singkat ini, klan Xiao secara ajaib bangkit dari posisi awal mereka yang menyedihkan untuk memenangkan kompetisi. Selain itu, keuntungan 2 bulan dari obat penyembuh itu setara dengan pendapatan tahunan mereka sebelumnya. Selain itu, pengaruh mereka di kota hutan jelas telah melampaui klan Jiali dan klan Aobaba. Bahkan rumah lelang meter telah menunjukkan niat baik karena Xiaoyan. Dengan akumulasi faktor-faktor ini, klan Xiao memiliki tempat terbesar dalam pusat perhatian di seluruh kota hutan. Namun, seekor kelabang mungkin mati, tetapi tidak pernah jatuh. Meskipun klan Jiali telah menerima pukulan telak, mereka tetap merupakan kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Angkatan bersenjata yang telah dibangun klan selama bertahun-tahun adalah kekuatan yang tidak seorang pun di kota hutan berani meremehkannya. Klan Jiali juga sangat menyadari pengaruh klan Xiao saat ini. Oleh karena itu, setelah mereka tahu bahwa tidak ada harapan untuk terus bersaing, mereka mengumpulkan tubuh mereka seperti ular berbisa dan mulai menjilati luka mereka. Tampaknya menunggu kesempatan untuk menghancurkan musuh mereka. Namun, hari-hari yang dihadapi dengan cara seperti itu tidak berlangsung lama. 2 hari setelah klan Jiali mengumumkan penghentian penjualan obat penyembuh, pemasok obat kota Talan mengirim sekelompok orang yang dipimpin oleh 2 Dadoshi. Mereka dengan agresif memasuki rumah keluarga klan Jiali dan dengan kasar menuntut Jialibi membayar 300.000 koin emas yang terutang kepada mereka dalam waktu 2 hari. Tindakan pemasok obat kota Talan sama saja dengan memperburuk masalah bagi klan Jiali. Namun, pada saat ini, Jialibi tidak berani secara sembrono menyinggung pihak yang tidak lebih lemah dari klan Jiali, terlepas dari seberapa marahnya dia. Oleh karena itu, dia hanya bisa menelan kepahitannya dan berusaha mengumpulkan uang. Namun, setelah mencari ke seluruh klan Jiali, mereka hanya dapat menemukan 100.000 koin emas. Jumlah ini jauh dari jumlah untung mereka. Tak berdaya, Jialibi hanya bisa menebalkan kulitnya dan mencoba meminjam uang dari kekuatan yang memiliki hubungan lebih baik dengan klan Jiali. Namun, ada lebih banyak orang yang bersedia berbagi kebahagiaan daripada membantu kesedihanmu. Melihat keadaan klan Jiali yang menjadikan saat ini dan permusuhan dari klan Xiao, kekuatan-kekuatan yang pernah memiliki hubungan baik dengan klan Jiali tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Karena membantu klan Jiali sekarang niscaya akan menyinggung klan Xiao yang sedang bangkit. Akibatnya, bahkan setelah berusaha keras, Jialibi tidak mampu mengumpulkan cukup uang. Dengan wajah muram, Jialibi kembali ke rumah dan mengamuk seperti dewa perang. Setelah itu, dia dengan enggan menyuarakan saran yang mengejutkan, yaitu menjual pasar. Klan Jiali memiliki total 3 pasar menengah dan 4 pasar kecil di kota hutan. Pasar yang ingin dijual oleh Jialibi adalah 2 pasar menengah dengan lokasi dan popularitas terbaik.
Begitu kata-kata ini keluar, para anggota klan Jali bereaksi keras. Bahkan seluruh kota Wutan berada dalam keadaan terkejut. Pendapatan dari kedua pasar ini pada dasarnya merupakan setengah dari pendapatan klan Jali. Dipaksa menjual pasar mereka menunjukkan betapa putus asanya mereka. Jika pasar memiliki cukup banyak pengunjung, itu adalah usaha bisnis yang pasti akan menguntungkan. Namun, hanya ada sedikit lebih dari 10 pasar di seluruh kota Wutan. Pasar-pasar ini biasanya dikendalikan oleh klan Jali dan klan Xiao. Klan Aobaba tidak bergantung pada pasar untuk mencari nafkah. Sebaliknya, pendapatan mereka sebagian besar berasal dari tempat perjudian bawah tanah dan rumah bordil. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa klan Jali bermaksud menjual pasar dengan lokasi terbaik, banyak orang tergoda. Namun, setelah semangat awal mereka menjadi putus asa. Di kota Wutan saat ini, hampir semua pengunjung didominasi oleh pasar klan Xiao. Selain pasar klan Xiao yang sangat menguntungkan, semua pasar paling-paling hanya bisa mencapai titik impas. Membeli pasar saat ini tidak diragukan lagi akan menjadi usaha bisnis yang buruk. Yang lebih penting, siapapun yang membeli pasar klan Jali pasti akan menyinggung klan Xiao. Mereka yang sedikit tertarik tidak punya pilihan selain menarik minat mereka dengan sangat kecewa. Setelah mengumumkan niatnya untuk menjual pasar, Jollibee yang hanya awalnya mengira akan ada lonjakan minat, sekali lagi merasakan malu. Dia tidak menyangka bahwa pengaruh klan Xiao saat ini telah mencapai tahap yang begitu besar. Dengan tenggat waktu 2 hari semakin dekat dan ketidakmampuan untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan, Jollibee mulai berkeringat dengan cemas. Tepat ketika Jollibee menjadi sangat cemas, seorang asing muncul. Setelah menghabiskan sepanjang sore mendiskusikan harga, pasar akhirnya dibeli oleh orang asing itu dengan harga murah, 200.000 koin emas. Di depan wajah Jollibee yang sangat muram disertai dengan niat membunuh, orang asing itu berjalan dengan angkuh dengan 2 perjanjian penjualan dan merasa sangat puas. Setelah menerima 200.000 koin emas sebagai pembayaran untuk 2 pasar, klan Jali akhirnya berhasil menyingkirkan kelompok itu dari pemasok bahan obat. Melihat para penagih hutang yang seperti bandit itu meninggalkan halaman, Jollibee merasa ingin menangis, meskipun tidak ada air mata yang keluar. Tidak lama setelah mengusir para penagih hutang, seorang anggota klan bergegas datang untuk melaporkan berita terbaru. 2 pasar yang mereka jual tadi pagi kini berada di bawah nama klan Xiao. Mendengar berita ini, Jollibee yang sangat marah tertegun sejenak sebelum akhirnya batuk darah dan pingsan. Melihat Jollibee yang tergesa-gesa dibawa ke dalam ruangan, semua anggota klan Jali menghela nafas. Sejak saat itu, klan Jali dikutuk menjadi kekuatan kelas 2 di kota Wutan. Konfrontasi ekonomi antara kedua keluarga di kota Wutan akhirnya berakhir dengan kemenangan klan Xiao. Sementara klan Jali sebagai pihak yang kalah, pengaruhnya menyusut dengan cepat. Mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Konfrontasi antara kedua klan itu tidak lagi menjadi topik yang diperebutkan di kota Wutan setelah seminggu atau lebih. Orang-orang mencintai yang baru dan mulai membenci yang lama. Perlahan-lahan mengalihkan perhatian mereka dan mulai mengalihkannya ke masalah penting lainnya, dan masalah ini adalah mengenai pendaftaran Akademi Jianan. Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi paling terkenal di benua Dogi, Akademi Jianan hampir menjadi tempat suci di hati setiap remaja. Jika mereka dapat lulus dari sana, perjalanan mereka selanjutnya akan berjalan lancar. Mereka tidak hanya akan dapat kembali ke rumah dengan bangga, mereka juga akan sangat dicari oleh semua pihak. Akademi Jianan terletak di sekitar perbatasan Kekaisaran Jiama dengan 2 kekaisaran besar lainnya. Di wilayah tak bertuan itu, Akademi Jianan hampir seperti negara kecil. Menurut akal sehat, untuk pasukan yang terjebak ini, ketiga kekaisaran tentu tidak akan mengabaikannya, karena tidak ada jaminan bahwa suatu hari kekuatan ini akan dikekang oleh lawan, yang akan mengakibatkan ancaman besar bagi sisi pertahanan kekaisaran itu. Tentu saja hal itu dilakukan dengan syarat bahwa pasukan tersebut lemah.
Tetapi jika kekuatannya telah meningkat hingga mampu melawan ketiga kerajaan, maka ketiga kerajaan itu tidak punya pilihan lain selain menghentikan tindakan mereka dan membiarkan Akademi Jianan sendiri. Seolah-olah ia seperti ekor naga besar yang melingkari lapisan kerajaan mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang dengan sukarela memprovokasinya. Setelah mengalami banyak perkembangan selama bertahun-tahun, Akademi Jianan saat ini bukan hanya salah satu lembaga pendidikan tinggi paling terkenal di benua Dogi, tetapi juga cukup terkenal di antara warga tiga kerajaan karena adanya kerjasama tersembunyi antara Akademi Jianan dan ketiga kerajaan tersebut. Agar tiga kerajaan yang tidak saling berdamai ini dapat menjaga perdamaian selama hampir 1 abad, Akademi Jianan merupakan faktor besar dalam menengahi dan mengancam mereka. Banyaknya hal ini menyebabkan reputasi Akademi Jianan di tiga kerajaan semakin kuat. Selain itu, setiap tahun Akademi Jianan akan mengirim sejumlah besar guru untuk pergi ke tiga kerajaan untuk merekrut siswa berbakat. Terhadap tindakan Akademi Jianan yang mengirim guru ke tiga kekaisaran untuk merekrut siswa, ketiga keluarga kerajaan semuanya menyatakan persetujuan yang tinggi. Bagaimanapun, Akademi pada dasarnya bukanlah sekte. Akademi tidak memiliki banyak batasan setelah lulus. Sebagian besar lulusan akan memilih untuk kembali ke kekaisaran mereka sendiri. Ini akan menjadi darah baru dan kuat bagi kekuatan kekaisaran. Jadi selama keluarga kerajaan dari tiga kekaisaran memiliki otak yang berfungsi, mereka secara alami akan setuju. Waktu berlalu. Setelah beberapa hari, instruktur perekrutan Akademi Jianan akan tiba di kota Wutan. Semua perhatian kota Wutan teralih dari masalah kedua klan sekitar setengah bulan lalu ke perekrutan baru ini. Peralihan ini membuat klan Xiao yang selalu menjadi topik gosip bisa bernafas lega. Penerimaan siswa di Akademi Jianan mengutamakan bakat dan bukan latar belakang seseorang. Tanpa bakat yang cukup, seseorang akan kesulitan untuk masuk ke akademi yang menandakan masa depan yang cerah. Tentu saja, tidak ada yang pasti. Jika seseorang memiliki dukungan yang kuat, Akademi Jianan tidak akan keberatan menerimanya di akademi selama beberapa tahun untuk mengumpulkan sejumlah besar biaya. Karena ketidakpedulian Akademi Jianan terhadap status dan jabatan, sekarang di kota Wutan, bahkan para pengemis muda atau pencuri atau semacamnya mulai menunggu kedatangan para guru dengan penuh semangat. Jika mereka mampu lulus ujian, mereka akhirnya akan meninggalkan pekerjaan rendahan mereka yang dipandang rendah oleh mata publik dan selanjutnya menjadi dosa yang disegani. Di bawah suasana ini, suasana terkini di kota Wutan bahkan lebih semarak dibandingkan saat tahun baru. Dan tiap hari di luar kota akan ada orang-orang yang dengan penuh semangat menatap ke kejauhan dengan ekspresi penuh harap. Dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki harapan sepenuh hati ini, Xiaoyan terlihat sangat sibuk. Karena dia harus segera bepergian, selama periode waktu ini, dia hampir selalu putus asa membuat obat penyembuh. Melihat sosok Xiaoyan yang putus asa, Yalau akhirnya merasa tidak enak dan memutuskan untuk membantunya. Dengan kemampuan Yalau yang tidak diketahui dalam bantuan alkemia, sejumlah besar obat-obatan diselesaikan dan terus-menerus masuk ke dalam brankas klan Xiao. Dengan jumlah yang disimpan ini, selama klan Xiao menjualnya secara berkala, mereka dapat menjualnya selama 1 tahun atau lebih. Setelah Xiaoyan akhirnya menjual semua obat penyembuh ini, mereka pasti sudah mendapatkan jumlah uang yang membuat iri. Tingkat alkemia yang tinggi ini tentu saja membuat Xiaoyan lelah. Namun, proses pemurnian juga memungkinkan kendalinya terhadap logi batinnya menjadi semakin lancar. Bahkan, kendalinya terhadap suhu api menjadi lebih terampil. Peningkatan ini dikombinasikan dengan persepsi jiwa yang sangat dipuji, membuat tingkat keberhasilan Xiaoyan dalam membuat obat pembekuan darah hampir mendekati 60%. Tingkat keberhasilan yang begitu tinggi akan menjadi sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh seorang alkemis tingkat kedua yang berpengalaman. Sebanding dengan peningkatannya dalam alkeminya,
kekuatan Xiaoyan sendiri di bawah bantuan ramuan yang dibuat dengan hati-hati oleh Yalau juga perlahan dan terus meningkat. Setelah Xiaoyan menyelesaikan ramuan terakhirnya, Douqi berkumpul di dalam tubuhnya dan memaksa dirinya untuk menerobos dan menempatkan Xiaoyan di antara jajaran Douze bintang 4. Xiaoyan sangat gembira dengan perolehan tak terduga ini. Melihat hal ini, intensitas alkimia yang tinggi memiliki efek penguatan yang cukup besar dalam meningkatkan kekuatan seseorang. Tentu saja, meskipun alkimia memiliki beberapa efek penguatan, itu sangat menguras energi. Dan begitu ramuan terakhir selesai dibuat, Yalau segera menghentikan Xiaoyan. Melihat ekspresi Yalau yang serius, Xiaoyan mempertimbangkan fakta bahwa penyimpanannya sudah cukup dan memutuskan untuk berhenti. Dia kemudian pergi ke kamarnya dan tidur dengan lelah selama sehari, dan kehidupan sehari-harinya menjadi lebih santai. Waktu pun berlalu. Berjalan perlahan di tengah kelompoknya sambil menatap lapangan latihan yang tiba-tiba sempit, Xiaoyan merasa sedikit bosan. Di setiap bidang, banyak anggota klan muda yang bekerja keras dalam pelatihan. Orang-orang ini berharap bahwa usaha mereka selama hari-hari terakhir ini cukup untuk mencapai kriteria pendaftaran Akademi Jianan. Berdiri di tepi lapangan latihan, Xiaoyan dengan malas melihat beberapa lapangan, lalu dengan ekspresi bosan berbalik dan pergi. Bagi para penunda ini, dia tidak punya banyak belas kasihan. Meskipun awalnya dia mendapatkan kembali bakatnya, dia juga harus bekerja keras untuk terus berkembang. Orang-orang ini tanpa banyak bakat selalu bergantung pada latar belakang klan mereka, dan itu tidak cocok dengan Xiaoyan. Standar pendaftaran Akademi Jianan tidaklah rendah. Sebelum berusia 18 tahun, seseorang harus mencapai 8 duanqi. Kriteria yang sedikit ketat ini saja telah menghancurkan impian banyak orang. Tentu saja, menurut pandangan Xiaoyan, hanya akan ada 2 orang di tempat latihan ini yang dapat memenuhi kriteria itu. Sambil memegangi bagian belakang kepalanya dengan kedua tangan, Xiaoyan menyingkirkan pikiran-pikiran tentang anggota klan itu dari benaknya, karena berapa banyak orang yang terdaftar bukanlah urusannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan memasuki jalan kecil lainnya, berjalan ke taman bunga di halaman belakang. Sosok wanita yang dikenalnya duduk dengan cantik di antara bunga-bunga, tampak sangat cantik. Sambil menyipitkan matanya, menatap punggung yang melengkung sempurna itu, raut wajah Xiaoyan tampak lembut. Sambil tersenyum tipis, dia perlahan berjalan ke arah gadis berpakaian hijau yang sedang menatap pohon wilau dengan linglung. "Kakak Xiaoyan, kau akan segera pergi?" Sebelum mencapai gadis muda itu, sebuah suara yang agak sedih memasuki telinga Xiaoyan. Langkah kakinya terhenti sebentar. Xiaoyan menganggukkan kepalanya tanpa daya dan perlahan melangkah maju untuk berdiri di samping Sun Er. Menolehkan kepalanya, dia melihat wajah cantik yang sedikit murung itu. Sambil tersenyum tipis, dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala kecil Sun Er sebelum tangannya perlahan mengusap rambut halus Sun Er. Perasaan nyaman itu membuatnya merasa sedikit terpesona. "Kau tidak akan pergi ke Akademi Jianan lagi?" Sun Er bertanya dengan lembut sambil membiarkan Xiaoyan bermain-main dengan rambutnya yang belum pernah disentuh oleh lelaki lain. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan tertawa pelan. "Aku juga punya urusan sendiri yang harus kulakukan," ucap Xiaoyan. "Nalan Yanran," ucap Sun Er, menggigit bibirnya pelan sambil berkata dengan suara pelan. Matanya yang berair berdenyut karena rasa dingin yang tak dapat dijelaskan. Telapak tangan yang sedang memainkan rambutnya berhenti sejenak. Xiaoyan mengangkat bahu, tertawa samar dan berkata, "Janji yang telah diucapkan di depan begitu banyak orang, aku tidak mungkin mengabaikannya, kan? Jika memang begitu, bahkan kau akan membenciku," ucap Xiaoyan. Alis Sun Er mengernyit pelan, mendesah pelan, lalu bergumam dengan suara yang hanya bisa didengarnya. "Aku seharusnya tidak membiarkan dia hidup saat itu," gumam Sun Er dalam hatinya. "Tenang saja, setelah masalah ini selesai, aku akan pergi ke Akademi Jianan untuk mencarimu." "Paling lama 1,5 tahun. Tunggu, tidak, hanya 1 tahun,"
Melihat wajah Sun Er yang tiba-tiba menjadi masam, Xiaoyan segera tertawa dan mengubah kata-katanya. Kakak Xiaoyan, sebenarnya jika kau mengikuti Sun Er juga punya rencana agar kau bisa mengalahkan Alan Yanran dalam waktu yang dijanjikan. Menggigit bibirnya setelah berbicara sejenak, Sun Er tiba-tiba berbicara dengan ragu-ragu. Sambil tertawa getir, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan nada merendahkan diri. Gadis ini terkadang mengucapkan beberapa kata yang membuatku merasa sedikit malu, guam Xiaoyan. Aku tahu kakak Xiaoyan tidak akan menganggap ini sebagai belas kasihan. Sun Er tersenyum manis dan berkata. Sambil tersenyum lembut, Xiaoyan menggelengkan kepalanya pelan. Ia menghela nafas dalam cemas dan berkata sambil tertawa. Tenang saja, aku yakin setelah setahun, aku akan datang ke Sekte Yunlan dan melawan Alan Yanran, ucap Xiaoyan. Menatap Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi sombong, Sun Er menggelengkan kepalanya tak berdaya dan hendak membujuknya sekali lagi. Ketika Xiaoyan tiba-tiba membalikkan badan, mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap mencengkeram pinggang mungil Sun Er. Dengan kasar, menariknya ke dalam pelukannya. Angin sepoi-sepoi bertiup melintas taman bunga. Pohon willow bergoyang pelan. Seorang pemuda yang memeluk erat seorang gadis muda seolah-olah mereka tidak akan pernah terpisahkan. Tindakan Xiaoyan yang tiba-tiba membuat Sun Er takut, dan setelah beberapa saat, ujung telinga Sun Er yang lembut berubah menjadi merah terang. Sun Er meronta pelan untuk beberapa saat lalu berhenti dengan malu-malu. Wajah kecilnya sedikit dipenuhi dengan lapisan merah yang menggoda. Sun Er, setelah setahun, aku akan pergi ke Akademi Jianan untuk mencarimu. Tunggu aku, ucap Xiaoyan. Sambil membenamkan kepalanya di rambut lembut itu, janji pemuda itu akhirnya membuat gadis yang tadinya khawatir menganggukkan kepalanya dengan patuh.